Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa relawan, juga dokter relawan yang saya sudah lihat hadir di sini, juga ada sebagian staf supporting dari Amari yang juga sudah hadir. Kita akan mulai saja acara pelatihan relawan Amari IPB pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mempersilakan dulu kepada Pak Diki, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai introduction atau sedikit sambutan. Dipersilakan, Kang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yayan, ada Ibu Ndit juga ya, Ketua Satgas Amari COVID Unpad di sini. Iya, Amari ya. Nah, kemudian ada dari sisi kami, mungkin di sini ada untuk UPT Layanan Kesehatan, juga ada Ibu Nina, Kabid Pelayanan. Terima kasih sudah bergabung, kemudian para dokter juga ya, kemudian tim dari Unpad ya dok ya, hatur nuhun gitu, ini sudah menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu mungkin gitu ya. Nah, pengantar singkat saja, mungkin nanti dari Bundit juga ada kali ya Bundit ya. Jadi ini harusnya merupakan kelanjutan ya dok ya dari pelatihan teleedukasi pada saat Juni lalu rasanya kalau nggak salah. Memang pada awalnya ingin dilakukan kemudian sinambung cepat gitu, tapi ada beberapa kendala, kemudian baru akhir tahun ini terlaksana. Tapi paling tidak kita upayakan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Nah, memang melihat dari animo, dok sebetulnya luar biasa ya. Sayang Bundit ya dibatasi hanya 25 untuk 25 dulu. Mungkin ini juga kita banyak berguru pada teman-teman dari Unpad. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkelanjutan gitu untuk tahun depan pun. Tetap mohon dukungan dan juga arahan dari teman-teman dari Unpad gitu. Ini sampai siang tadi juga masih ada yang kontak dok, rekan mahasiswa masih bisa nggak di up gitu Bu Undit ininya alokasinya katanya gitu, itu sangat berminat sekali gitu ya, mudah-mudahan. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini ya, ada 25 orang mahasiswa yang kemudian sudah diberikan kesempatan akses juga untuk pelatihan teleedukasi ini, mudah-mudahan bisa menjalankannya dengan baik ya, karena ada teman-teman Anda juga yang masih ingin bergabung dan belum bisa gitu ya. Nah, kemudian ini singkat saja, waktu awal lalu sebetulnya terkait dengan kegiatan ini diupayakan menjadi bagian dari mata kuliah pilihan. Nah, sekarang nanti kita lihat saja pada perkembangannya apakah memungkinkan atau tidak, cukup atau tidak dari segi jamnya. Tapi paling tidak tetap bagaimanapun pelatihan ini akan menjadi bekal yang luar biasa ya untuk pengalaman, dan juga sekarang kekinian ini juga banyak yang memang diupayakan dengan kontak secara daring gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi pembekalan. Begitu saja Dr. Yayan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari Bu Ndit barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dari saya nggak terlalu banyak ya. Tadi Pak Diki sudah menjelaskan, memang saat ini karena memang kita menjelang akhir tahun, ini kita rancang baru untuk 25 orang. Memang sih sebetulnya kalau ikut training tidak apa-apa lebih dari 25 orang, tapi alokasi untuk melakukan kegiatannya yang sebetulnya hanya untuk 25 orang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti sih Dr. Yayan jangan kapok, mungkin ada kloter berikutnya harus training lagi ya. Untuk teleedukasi ini pun saat ini memang kita masih fokus pada
yang bergejala atau punya riwayat kontak mungkin diawali dengan itu ya. Hanya bisa saja di masa yang akan datang itu difungsikan untuk memonitor, misalnya pada saat mahasiswa mau masuk kampus, perlu melakukan karantina mandiri misalnya. Tapi ini baru dalam tahap pembicaraan. Jadi bisa saja nanti pada 1 bulan ke depan itu bertambah misalnya jumlahnya. Tapi dari segi anggaran memang kita di akhir tahun anggaran, jadi memang baru direncanakan untuk 25 orang. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada tim dari Unpad, baik tim yang akan membantu pendataan dan administrasi dari teleedukasi ini, sama untuk para dokter di sini, Dokter Bella sama Dokter Sarah, saya kayaknya sih nggak ikut ya, tapi terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi relawan dan bersama-sama kita mempunyai aktivitas dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Mungkin itu aja sih, Dr. Ryan, mangga dilanjut aja ininya trainingnya. Baik, terima kasih. Ya sedikit tadi beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih. Kami dengan senang hati bekerja sama dengan ITB, karena tentu saja kalau kita, ya saya yakin lah kalau kita bekerja bersama-sama ya, kalau bekerja bersama-sama itu kesannya masing-masing, tapi sama-sama kerja gitu. Tapi kalau bekerja sama itu artinya kita punya chemistry di mana kalau kita bisa lakukan ini bersama, tentunya dengan apalagi ya dengan semangat kita tidak menonton saja ini pandemik, tapi melakukan sesuatu. Nampaknya nanti ada yang bisa kita ceritakan nanti gitu. Jadi cerita pengalaman kita berbuat sesuatu. Jadi bukan menonton sesuatu ya. Kalau kita menonton kan kadang-kadang kita hanya bisa mencela sesuatu yang kurang baik, tapi mungkin kita juga belum tentu bisa melakukan. Nah ini yang barangkali mari kita mulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu kampus kita tercinta, dan dengan demikian nanti kita bisa barangkali bisa menjadi contoh yang baik gitu. Baik, sebetulnya saya berharap waktu ketika bulan Maret kegiatan ini sudah tidak diperlukan lagi gitu sebetulnya. Karena harapan kita tentu semua pandemi COVID ini ya mungkin bulan ini sudah tidak ada begitu. Tapi harapan itu tidak menjadi kenyataan dan sehingga membuat kita harus terus bekerja ya untuk bisa menghadapi hal ini. Walaupun sebenarnya masalah penyakit itu tidak hanya masalah COVID. Dan kita lihat mungkin sedikit pengantar juga kalau COVID itu hanya bisa memberikan dampak yang lebih apabila memang penyakit-penyakit yang ada di komunitas kita Indonesia secara umum itu memang memiliki angka kesakitan yang tinggi ya, dan itu meningkatkan vulnerability atau kerentanan dari kita semua sebetulnya, orang tua kita barangkali yang sekarang sedang sakit, saudara-saudara kita, paman, uwa, emang, bibi atau siapapun di sekitar kita yang tidak seperti kita yang mungkin yang relatif lebih muda dan lebih sehat, tentunya kebanyakan majority hanya kalaupun ya kita tidak ingin terinfeksi, tidak ada gejala, dan bahkan mungkin kalaupun gejalanya ringan. Mohon maaf kalau di background suara saya nanti ada banyak tukang ya. Tukang bakso ya. Ya, ini sebagai variasi lah background noise. Karena saya hidup di lingkungan yang sangat dekat dengan masyarakat gitu, alias sedikit dekat dengan ganggang Kota Bandung ya. Mungkin teman-teman yang di sini mahasiswa juga sangat familiar dengan suara-suara seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin kalau boleh saya perkenalkan, nanti setelah saya menyampaikan sedikit introduksi tentang program ini, nanti ada paparan dari Ibu Pitra ya. Di sini Bu Pitra sudah hadir, saya absen dulu. Ada, Dok. Oh, oke.
Biasa harus saya lihat daftar partisipan. Terima kasih sudah merespon. Jadi Bu Fitra ini adalah bagian dari staf Amari nanti yang akan menyampaikan tentang pedoman dari secara lebih teknisnya, bagaimana kita berinteraksi dengan warga ITB ya, setelah mereka mengisikan sejumlah datanya ke Amari COVID ITB. Dari situ, setelah itu nanti kita akan susulkan dengan paparan dari Kang Egi. Kang Ginanjar Suhada ini sudah tampil ya? Ya, hadir dok. Oke, udah siap. Untuk menyampaikan teknis bagaimana nanti kita mendokumentasikan interaksi kita dengan para warga ITB. Dan ini akan sangat menjadi kesempatan yang menarik ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahkan mungkin bisa saja kontak dengan profesor ya, atau teman kita sendiri bisa jadi gitu ya kalau dia mengisikan datanya di ITB. Di Amari ya, di Amari ITB. Tentu juga dengan tenaga kependidikan ya, dan tentunya kemarin sudah saya bagikan form untuk bagaimana kita bisa menjaga ya supaya apa yang kita lakukan integritas penjaga datanya. Itu yang pertama. Jadi saya mengingatkan integritas dari kita semua agar informasi itu hanya berhenti ketika kita melakukan interaksi, sekaligus bagaimana kita bisa menjaga seluruh informasi yang kita terima, data dan informasi yang kita terima, bahkan tidak untuk membicarakannya selain di forum-forum yang kita adakan. Jadi mohon bisa dijaga, karena sekarang saya boleh sampaikan beberapa pengalaman dari relawan-relawan yang mengkontak responden itu, banyak sekali yang dicurigai, karena tentu kita sudah tahu kalau nomor kita itu sering dihubungi oleh orang-orang yang tidak dikenal, padahal kita tidak memerlukannya ya. Seperti kalau para dosen itu sering dihubungi oleh para penawar kartu kredit dari bank barangkali gitu ya. Padahal kita nggak pernah meminta untuk menambah atau meng-apply untuk pembuatan kartu kredit dan lain-lain gitu ya. Tawaran kredit dan lain-lain segala macam. Oke, baik. Nah, itu sebagai contoh. Jadi, tolong mohon dijaga informasi kerahasiaannya. Yang kedua, saya harap formulir itu sudah diisi semua ya. Kalau mungkin bisa disampaikan, Ibu Nita di sini, ada Ibu Nita yang membantu dari sisi administrasi. Mungkin bisa dilihat seyogianya harus ada 25 respon ya untuk kuesioner, forum dari relawan. Nah, mudah-mudahan sudah terisi semua. Kalau belum, mohon bisa diisikan. Sebelum saya lanjut, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada isian tambahan yang kami minta untuk bisa diisikan kembali, yaitu jadwal piket. Ya. Nah, jadwal piket ini perlu diisi karena nanti akan membantu dalam manajerial dari pengelompokannya. Di jadwal piket yang nanti akan saya share melalui Kang Diki lewat WhatsApp-nya, nanti dapat dilihat ada dua pilihan grup, yaitu grup dengan supervisor Dr. Bella dan grup supervisor Dr. Sarah. Dari informasi yang saya terima, grup supervisor Dr. Bella itu akan beroperasi hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu. Sementara Dr. Sarah, grupnya akan beroperasi hari Rabu, Kamis, dan Minggu. Untuk itu, nanti kita akan grupkan, sehingga nanti masing-masing dari relawan itu akan memiliki supervisor yang berbeda. Ada Dr. Bella dalam hal ini, ya di sini sudah hadir, juga ada satu lagi Dr. Sarah. Baik, untuk
Juga boleh saya share di sini, kalau mungkin bisa diakses sekarang juga, silakan bisa dilihat di chatting. Ya, bisa dilihat di chatting. Saya baru mengetikkan dan silakan di situ ada jadwal piket. Ya, tolong bisa diisikan. Mungkin tanpa ya, silakan bisa sambil diisikan ya. Saya juga sudah forward ke WA-nya Pak Kang Diki ya. Oke, baik. Nah, untuk itu, sekali lagi, mungkin saya akan lanjutkan pada agenda selanjutnya, karena ini lumayan banyak hal yang harus kita bahas, dan nanti tentunya satu hal yang nanti kita akan diskusikan, sehingga nanti kita ada waktu untuk diskusi. Untuk selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Mbak Fitra untuk bisa menayangkan dan menyampaikan overview pedoman untuk para relawan. Demikian.